Langsung saja berbicara tentang bulan Zulhijjah. Berkurban adalah salah satu kewajiban Takbir. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Ustadz wal Ustazah, yang terhormat mu'alim wal mu'alimah, serta santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara ini, akan disampaikan teknik penilaian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ardi Imam Syaputra. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Setana yang kelompok satu mana? Tepuk tangan. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Berapa kelompok Ustaz? Empat ya. Nah, harus semangat ya. Oke, ini dukung teman-temannya. Oke. Sebelum kita lomba, kita mulai perlombaan. Ustadz mau sampaikan dulu penilaian-penilaian yang bakal dinilai oleh para juri. Nah, ini mesti diingat oleh para peserta. Yang kami nilai yang pertama yaitu kelancaran. Ya, harus menyampaikan materinya dengan lancar. Yang kedua, penguasaan panggung. Jangan diam saja. Jangan. Jadi dikuasai panggung. Boleh hadap kanan, hadap kiri, hadap juri dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, intonasi dan mimik. Intonasi itu tinggi atau rendahnya nada. Tidak boleh lurus, beda, jangan. Ya. Terus mimiknya, mimik wajahnya kayak puisi, harus ada mimik wajahnya. Jadi menghayati materi yang telah disampaikan.
dan yang terakhir yaitu isi materi. Nah, untuk lomba pidato biasanya 5 menit sampai 7 menit. Jangan 3 menit langsung selesai. Terus jangan pula kepanjangan, Saro juri menilainya. Paham? Terus adik-adik, lomba ini jangan jadikan sebagai ajang lomba saja, bukan, tetapi jadikan pelajaran. Ada yang lebih bagus mesti dicontoh, ada yang lebih baik mesti dicontoh. Paham tum? Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, tahiyatan fa'kuhum fiha salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati suasana di malam hari ini yang insyaallah berkah ini. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam yang tercurahkan untuk seorang utusannya yang terpilih, keluarganya, sahabatnya, dan setiap orang yang menempuh jalan hidayahnya. Hadirin yang hormati, perkenanlah saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Larangan Hidup Boros. Sering kita mendengar nasihat dari teman, dari orang tua, janganlah kita suka boros atau berlebihan karena temannya setan. Betul tidak? Nah, mengapa boros itu temannya setan? Ya, memang benar, karena setan itu tidak akan mengajak ke hal-hal yang baik. Nah, pemborosan itu merupakan salah satu perbuatan yang tercela. Sikap boros bisa diartikan sikap yang berlebihan, mubazir. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Islam mengajarkan hidup sederhana dan hidup saling menolong selama kesederhanaan dalam hidup juga dicontohkan dari Allah SWT, seperti halnya cara bermakan, berpakaian, dan masih banyak lagi. Semoga kultum yang saya sampaikan di atas kita bisa tema pidato pada hari ini. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah, mohon saya ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, tahiyatun fiha salam. Salamun qawmi rabbi rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz wal Ustadzah, dan terhormat mu'alim wal mu'alimah, dan yang saya amat hormatin Dewan Juri yang bersejahtera, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika yang sangat indah. Kehidupan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, walaupun kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat-obat di toko terdekat. Uhaikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, fattahiyatum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiatil a'malina faman yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kita tetap kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan yang telah memberikan kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat menjadi umat dari salah seorang nabi, umat yang dimana pada akhir zaman nanti akan memimpin daripada seluruh umat yang dimana pada akhir zaman nanti akan memegang bendera pemimpinnya, umat yang dimana nama pemimpinnya telah tertulis di tiang-tiang arsy surga. Siapa lagi kalau bukan umat dari baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama lagi, berdirinya saya di sini akan menceritakan tentang seseorang yang bersedekah tidak harus menunggu kaya. Dulu ada namanya Habib Abdullah Al-Idrus Syamsi Sumus. Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus Syamsi Sumus yang mengarang Latif Al-Idrus. Beliau kaya raya. Beliau kalau turun dari kuda naik karpet merah. Beliau setiap tamunya datang dihitung berapa naik anak tangga. Jikalau tamunya menaiki 3 anak tangga, maka akan dipotongkan 3 ekor tangga. Jikalau tamunya menaiki 7 tangga, maka akan dipotongkan 7 ekor kambing. Saking kayanya. Satu waktu datang tamu, ditanya, "Berapa anak tangga?" 7, maka dipotongkan 7 ekor kambing. Ini tamu heran, luar biasa ini Habib, saya nggak pernah nemu Habib sedermawan kayak begini. Akhirnya kata Habib Abdullah, "Kamu salah, ada yang lebih kaya dari saya. Saya punya adik namanya Husain. Coba kamu lihat dalam hatinya. Jikalau kakaknya aja sudah kayak begini, bagaimana adiknya yang lebih kaya?" Didatengin Habib Husain. Ini orang kaget ketika didatengin. Rumahnya gubuk. Terus datang ke situ, cuma disediai kopi setengah cangkir sama roti kering 1 biji. Beliau ngomong, katanya kaya, kok cuma dikasih kopi setengah cangkir sama roti kering setengah biji. Habisnya minum, udah pulau beliau ke Habib Abdullah. Lah, Habib bohongi saya ya. Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya, tapi kok cuma dikasih kopi setengah cangkir sama roti kering setengah biji. Akhirnya Habib Abdullah berkata, "Kamu tahu, saya punya ratusan, bahkan ribuan kambing, tapi saya hanya potongkan 7 ekor buat kamu. Adik saya, harta yang ia punya waktu itu, kopi 1 cangkir sama roti kering 1 biji. Setengah cangkir ia kasih untuk kamu, setengah cangkir untuk dia dan keluarganya. Roti kering ia bagi 2, setengah biji untuk kamu dan setengah biji untuk dia dan anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya karena bisa memberikan setengah renta dari hartanya. Contoh, kamu punya uang 100.000, saya punya uang 10 juta. Kamu punya uang 100.000 tapi sedekahnya 50, sedangkan saya yang punya uang 10 juta tapi sedekahnya 1 juta. Kalau nominal saya lebih banyak kan? Tetapi kaya dan dermawannya kamu lebih banyak. Kenapa? Karena kamu berani menyumbangkan setengah renta dari hartamu. Jadi orang sedekah itu gak bakal susah. Kamu gak sedekah juga gak bakal kaya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran
Amanazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang akan memberimu rezeki jikalau ia menahan rezekinya? Balaju yutu yunufur. Tetapi kalian masih berada dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Kamu tahu Rabi'atul Adawiyah? Satu waktu Rabi'atul Adawiyah menyumbangkan 1 piring di jalan Allah. Pagi, siang datang orang membawa 8 piring makanan untuk beliau. Beliau berkata, enggak, saya enggak mau. Lah, kenapa ditolak? Ini hadiah untuk kamu. Enggak, saya enggak mau. Pulang. Kapan maghrib datang orang bawa 10 piring, baru beliau mau. Orang-orang heran. Akhirnya orang-orang menanya, kenapa? Beliau berkata, tadi pagi aku menyumbangkan 1 piring makanan di jalan Allah. Sedangkan Allah telah janji, kamu keluarkan 1, Allah balas 10. Jadi semua ganjaran yang kamu keluarkan malam ini 100.000, Allah ganti 1 juta. Kamu keluarkan malam ini 1 juta, Allah balas. Jadi semakin banyak yang kau keluarkan, maka semakin banyaklah yang akan kau dapatkan. Mungkin azam ini unzur magola wala tanzur magola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bisalamil ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahsan lisani wa khairul anami wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati asatiz wal asatizah, yang saya hormati mudabbir wal mudabbirah, yang saya amat hormati dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang berbukukan keadilan, yang bermahkotakan kasih sayang, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi tauladan kita, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang tak pernah makan tomat tapi namanya selalu terhormat, Nabi yang tak pernah memegang laptop tapi namanya selalu ngetop. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasisme dan diskriminisme merupakan bahan paradok dengan kemajemukannya. James Monroe dengan doktrinya American East of America menganggap bahwa bangsanya paling baik dari bangsa lainnya. Benito Mussolini dengan ajarannya fasisme Italia merasa bahwa bangsanya paling mulia dari bangsa lainnya. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai kemajemukan. Samuel Eto'o, pemain sepak bola asal Kamerun pun ikut menjadi korban rasisme, di mana sasaran utamanya adalah masyarakat Tionghoa. Banyak yang mengutuk dari negara sahabat, negara luar negeri, lembaga PBB maupun lembaga HAM internasional mengutuk keras rasial Mei 1998. Untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia kemajemukan, maka pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah yang berjudul Menghadirkan Islam di Tengah Masyarakat Majemuk. Dalam Quran Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal dan Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Ali Asy-Syakir dalam kitab Muhammad yang bersumber dari Abu Daud, yaitu tentang keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan putri kalangan Baidah. Bani Baidah dengan sinisnya berkata, "Pantaskah putri kami menikah dengan budak-budak kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum sempat menjawab. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang di awalnya, "Ya ayyuhan nas." Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sahwat At-Tafsir, beliau menjelaskan ayat khitabu li jami'il basar. Objeknya adalah seluruh manusia, baik manusia laki-laki maupun manusia perempuan, bercorak suku, berbeda bangsa, tapi martabat dan harkatnya tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan untuk menghina, melecehkan atau membangga-banggakan kelompok, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Dan bukan golongan kami orang-orang yang membanggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang-orang yang mati karena mempertahankan dan membela kesukuan." Ini berarti dunia kemajemukan dapat kita jadikan jembatan emas, karena agar kita bisa saling mengenal, menjalin hubungan yang harmoni, menebarkan cinta dan kasih sayang yang tiada pandang sayang-sayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mensikapi dunia kemajemukan dengan suatu tindakan yang berkah? Yang pertama, sebagai masyarakat mayoritas, marilah kita sebarkan ukhuwah Islamnya di negara kita ini. Walaupun kita berbeda suku, adat istiadat, tapi jika kita satu akidah, kita tidak boleh saling menghina, memfitnah, apalagi mengadu domba. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kita sebagai masyarakat, marilah kita sebarkan juga ukhuwah wataniyah, yaitu ilmu-ilmu filsafat monumen terdahulu, yaitu Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dari kesimpulan ini dapat kita ambil bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang dilakukan oleh negara kita ini, negara kita menjadi bersatu, yaitu negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api, yang membawa kitab tanpa isi, melainkan curahan ilahi yang bertema segeralah bertobat. Dewan juri yang mulia, yang amat tampan dan bijaksana, matanya merona bagaikan bulan purnama, hatinya bersih dan mulia bagaikan mutiara yang tak terhingga harganya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezekinya, yang mana apabila pohon-pohon dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai-sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran dengan 32 ayat yang sama. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi utusan ilahi yang namanya tersohor seluruh bumi, keringatnya wangi bagaikan minyak kasturi, hatinya bersih bagaikan bunga yang berseri-seri, dan wajahnya bagaikan matahari. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa tidak mungkin sunyi dari sebuah kesalahan dan kekhilafan. Ketika kita terlanjur melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, maka kita harus segera bertobat kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah itu Al-Ghafur yang maha pengampun dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Penyesalan yang timbul dalam jiwa seseorang sehabis melakukan kesalahan merupakan sikap jiwa yang baik. Penyesalan yang timbul dalam jiwa seseorang dan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi merupakan sikap jiwa orang yang bertobat. Sebagai muslim, kita harus mempercayai bahwa Allah itu Al-Ghafur yang maha pengampun dan Al-Rahim yang maha penyayang. Betapapun besar dosa yang kita lakukan, jika kita benar-benar bertobat, niscaya Allah akan mengampuninya, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dengan dosa. Dosa terbagi menjadi dua. Yang pertama dosa kepada Allah, dan yang kedua dosa kepada manusia. Yang pertama, kalau kita berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, lalu kita memohon ampun kepadanya, Allah selalu berkata, hai umatku, ada apa? Sini minta kepadaku, akan kukabulkan doamu. Sedangkan kalau kita berdosa dengan manusia, diibaratkan dengan kertas. Kertas, kamu jelek, kamu nggak bisa apa-apa. Maaf, kita cuma temanan aja. Lalu kita mohon maaf kepadanya. Maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa. Apakah sama seperti semula? Tidak. Seperti itulah hati manusia. Ibaratkan luka, emang luka itu sudah sembuh, tapi tidak dengan bekatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertobat. Di antara firman-Nya, Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Berbicara tentang tobat, saya teringat pepatah Jepang pernah mengatakan, Senpa Sinaide atas sigamametu aikerokara, yang artinya, jangan takut, aku ada bersama dirimu. Ingatlah, Allah itu bersama orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertobat, dan mereka adalah seberuntungnya umat. Hadirin yang berbahagia, amin. Sedangkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertobat sebagai berikut: At-taibu minaz-zanbi kama la zanbala. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitabnya begitu juga Al-Hakim. Penyesalan berarti bertobat. Penyesalan merupakan rukun utama tobat. Dan penyesalan menjadi sebuah keharusan apabila kita telah melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, sebagai wujud rasa takut kepada Allah akan azabnya yang sangat pedih.
Di dalam game Mobile Legends terdapat karakter yang bernama Alucard. Alucard pernah berkata, "Nothing the last forever, we can the future." Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita sebagai makhluk yang tidak abadi harus cepatlah bertobat. Jangan sampai kita mati dipanggil ilahi dengan keadaan yang berdosa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertobat, yang dikumpulkan di jannahnya bersama orang tua dan Rasulullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kuntilanak indah ketawanya, terbahak-bahak ketelan tembaga. Saya Kia mohon undurkan diri di hadapan Anda. Semoga kita bertemu di hari yang mulia, yaitu hari raya Idul Adha. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaykum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram asatis wal asatizah wal mukarram mu'alim wal mu'alimah wa sahibatihi rahimahumullah. Awalan hayabina nashkurullah alladhi qad hadana ila siratihil mustaqim walladhina an'amana bini amin kathiratin hatta nastatik an najtami'a fi hadzal makanil mubarak bila hailin wala atidin thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wasaniyan la anfa an aqula syukran katsiran ila ra'isil jasadil ladzi qad a'tani fursatan sami'atan li an ujarribi nafsi an atakallama bil lughatil Indonesia. Wa fi hadhil munasabat sa'atakhaddafu tahtal unwan as-salatu imaduddin, salat pilarnya agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sungguh salat adalah sarana menyenangkan hati dan menyucikan ruh. Salat juga cara kita berkomunikasi antara hambanya dengan Khaliknya yang hakiki. Baik yang fakir maupun yang kaya, yang lemah maupun yang kuat, itu sama saja di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Orang yang beriman mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Di dalam Islam, sholat memiliki tempat yang paling tinggi daripada ibadah-ibadah lainnya. Karena sholat merupakan pilarnya agama Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara siapapun pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Anas, diwajibkan salat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya 50 kali, kemudian dikurangi menjadi 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, tidak akan kuganti lagi firmanku ini, karena dengan 5 kali itu sama saja dengan 50 kali." Ibadah salat
adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Saudara sekalian seakidah, di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebutkan kata salat dibarengi dengan kata zakat dan dibarengi pula dengan kata sabar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabari was salat, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Salat hukumnya wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Orang yang salat tidak dapat dekat dengan Allah kecuali orang itu telah membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela dan buruk. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Qad aflaha ma tadakka wa dzakara asma rabbih fasalla, yang artinya sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan iman dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Hadirin hadirat yang berbahagia, khusyuk dalam sholat itu sebuah keharusan. Jika kita sholat tanpa khusyuk, maka sedikitlah pengaruhnya terhadap kita, bahkan tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Our brother and sister, those are my speech, my advantages for us. I apologize for my mistakes if any finally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaih. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsahi lisan wa khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, asatis wal asatidah, al-mukarram wal muhtaram, muallim wal mu'alimah, wa sahibati rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullah al-azim alladhi qad hadana ila siratihil mustaqim, walladhi an'amana bi ni'amin kasiratin hatta nastati'a an najtami'a bi hadzal makanil barak bila ha'ilin wala a'id. Thumma nusalli wa nusallimu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wasanya la ansa an aqula syukran kasiran ila ra'isil jalsatil ladzi qad a'tani fursatan saminatan li an ujarib bi nafsi an atakallama bil lughatil Indonesia. Wa fi hadhil munasabati ta'attahaduthu tahta unwan tadbirur rahlati ilal akhirati. Bekal perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Seorang hamba memerlukan bekal yang cukup untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman,
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yang artinya dan hendaklah kalian berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang berbahagia, bertakwa kepada Allah ada dua. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah berdasarkan dalil yang sahih dengan niat mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang sahih karena takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang berbahagia kelak adalah orang yang bersabar di dunia ini dan beristiqomah dalam mengumpulkan pahalanya untuk mempersiapkan perjalanan panjang dia. Mereka lah orang-orang yang tidak takut dengan akan yang dihadapinya. Maka dari itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan di dalam perbekalan, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat dan untuk kita bersama. Mungkin hadam ini syukran kasiran, undur maqalah wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat asatis wal asatizah, yang terhormat mualim wal mualimah, serta santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untayan kata yang tersusun indah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia adalah zat yang ghafur, nikmatnya selalu tercucur dan tak akan pernah terukur, yang telah memberikan kita umur serta rezeki yang manjur dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang makmur. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi yang berdakwah siang dan malam. Semangat dakwah beliau tidak pernah dendam, meskipun dicaci maki beliau tidak pernah dendam, demi tegaknya syariat Islam, yakni Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita. Kata idola biasa merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang harus dicintai dan dihormati. Sekarang ini televisi telah menyiarkan sebuah program yang bernama Indonesian Idol, ada juga American Idol dan World Idol. Saya kira kebanyakan dari kita sudah pernah melihat acara tersebut di televisi. Ada apa dengan acara tersebut? Acara ini ditayangkan dalam pendatang musik baru, dalam pelantikan musik, dan kemudian dipilih oleh penonton melalui SMS ataupun premium call. Pemenang dalam event ini akan menjadi idola jutaan orang yang menampilkan
menampilkan penyanyinya. Hadirin rahimakumullah, apakah kita termasuk orang yang memuja palsu tersebut? Saya kira sebuah tindakan yang sangat bodoh. Jika kita mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad SAW dengan memuja, mengikuti gaya hidup, ideologi dan pemikirannya, tidakkah kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya idola dan suri tauladan kita. Muhammad adalah nama yang agung yang pernah diberikan kepada Allah. Beliau diidolakan bukan karena beliau seorang penguasa yang memerintahkan suatu negeri dengan tangan besi, dan bukan pula beliau seorang hartawan yang membagikan harta kekayaannya kepada orang-orang miskin, tetapi beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita harus menjadikan beliau sebagai idola kita karena beliau mempunyai sifat kemanusiaannya yang sempurna. Sejak masa kecilnya beliau disebut nama Al-Amin, yang artinya pribadi terpercaya, tidak menyalahi janji dan tidak pernah berkata dusta dan tidak mengkhianati amanah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengubah kondisi masyarakat yang ideal, yang menurut Allah hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja. Sungguh keberhasilan yang sangat luar biasa. Beliau tidak diakui oleh umat Islam saja, melainkan oleh para sarjana barat maupun orientalis. Salah satunya Michel Hurt yang menulis di dalam bukunya 100 tokoh terkemuka di dunia bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang menempati peringkat pertama. Hadirin rahimakumullah, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita berarti mencintainya, mengikuti ajarannya dan mencontohkan sunnah-sunnah Rasulnya, dan juga mengikuti ajaran agama yang telah diajarkannya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bahkan Allah dan Nabi pun bersalawat kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya, yang mengaku mencintainya, yang inginkan mendapatkan syafaat darinya? Kita enggan untuk mengucapkan salawat kepadanya. Maka dari itu teman-temanku sekalian, marilah kita bersalawat kepada Nabi agar kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Mari kita letakkan tangan kita di dada, kita bersalawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rabbi salli wa sallim Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Salawatullah alaika. Hadirin rahimakumullah, mari kita singkirkan idola palsu tersebut selain Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, para nabi-nabi bersabda, para alim ulama bersyair, dan saya dari Palembang ingin berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat pada baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika detik-detik Nabi Muhammad meninggalkan kita semua, meninggalkan saudara-saudaranya, apa yang katakan oleh beliau? Yaitu ummati, ummati, kita semua. Maka dari itu, marilah kita bersalawat pada baginda Nabi Muhammad supaya kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami taati, Mudir Mahad Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qamar, Kiai Haji Orbitro Paman STHI. Yang saya hormati Dewan Juri yang amat arif dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya kita diberikan nikmat yang merupakan nikmat sehat, iman dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di dalam lapangan yang sangat barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita tercurahkan pada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwa kita hidup dunia ini hanya untuk satu, hanya untuk taat kepada Gusti Allah, menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sudah berapa banyak kemaksiatan, kejelekan yang telah kita lakukan, sudah berapa banyak dosa yang kita telah tanggungkan, tetapi kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan dan tidak mau mohon ampun kepada Gusti Allah. A'udzubillah min zalik. Oleh karena itu kawan-kawanku, marilah kita mohon ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguhnya berampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hidup dunia ini jika kita hanya untuk berpoya-poya, untuk bermain-main, tetapi kita tidak mengabdikan diri kita kepada Gusti Allah.
maka kita akan menjadi orang yang celaka, orang yang rugi, baik itu dunia maupun di akhirat nanti. Maka hadirin, hendaklah kita bersungguh-sungguhnya bertobat kepada Allah dan mencari amal-amal yang baik yang dapat kita dibawa ke akhirat nanti. Bukan motor yang berharga berjuta-juta, bukan istri yang memiliki 4, bukan istri yang memiliki wajah yang sangat cantik, bukan, yaitu amal-amal soleh, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketakwaan kita menjadikan prioritas yang pertama di akhirat nanti? Kenapa? Karena orang yang memiliki taat kita kepada Allah, orang yang memiliki ketakwaan kita kepada Allah, maka orang tersebut orang yang selalu menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, marilah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, sanak famili kita, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya hadirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Undur maqalah wala tangzur maqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Mudir Mahat Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qamar Al-Haj Kiai Haji Ustadz Arif Rupawan STI, semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ustadz wal Ustazah dan yang terhormat Dewan Juri dan teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Yang paling terbesar ialah nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapangan ini yang insyaallah dipenuhi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Lanjut, salawat bertangkaiskan salam, tidak pula kita lupakan Nabi agung kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Langsung saja, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang yang ahli maksiat, seorang yang ahli zina, seorang yang ahli khamar, seorang ahli zudi, tetapi matinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Ada ketika seorang yang meninggal dan Nabi dan Malaikat Jibril alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hari ini ada orang yang ahli maksiat meninggal. Hari ini ada yang ahli zina meninggal. Hari ini yang ahli judi meninggal." Langsung saja, ya Allah, orang yang ahli maksiat ini langsung saja saya masukkan dia ke api neraka-Mu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat Jibril, nanti dulu wahai malaikat Jibril. Coba kamu tanya dulu dengan orang itu yang katamu ahli maksiat tadi. Coba kamu tanya dulu wahai malaikat Jibril. Al-ahabba alima. Coba kamu tanya dulu wahai malaikat Jibril, apakah dia itu cinta dengan ulama? Apakah dia itu sayang dengan ulama?" Apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? "Baik ya Allah, akan kutanya dengan orang yang ahli maksiat ini. Hei kamu, Fulan bin Fulan, apakah kamu cinta dengan ulama? Apakah kamu sayang dengan ulama?" Apa kata si orang ahli maksiat tadi? "Wahai malaikat Jibril, aku ini seorang ahli maksiat, aku ini seorang ahli zina, aku ini seorang ahli-ahli yang tidak baik. Tidak pantas aku mencintai ulama, tidak pantas aku sayang dengan ulama." Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Mengadu lagi malaikat Jibril alaihissalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang ini tidak cinta dengan ulama, orang ini tidak sayang dengan ulama. Langsung saja ya Allah, orang ini aku masukkan dia ke api neraka-Mu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat Jibril, nanti dulu. Coba kamu tanya lagi yang dengan orang ahli maksiat itu. Al-jalasa ala ma'idatil ilm. Apakah dengan orang yang ahli maksiat itu pernah berkumpul dengan orang-orang ulama? Apakah dia itu pernah makan dengan ulama?" Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? "Wahai Allah Subhanahu wa taala, akan kutanya lagi dengan orang ini. Hei kamu, Fulan bin Fulan, apakah kamu pernah berkumpul dengan orang ulama? Apakah kamu pernah makan dengan orang ulama?" Apa kata ahli maksiat tadi? "Wahai malaikat Jibril, aku ini seorang penzina, aku ini seorang maksiat, aku tidak cinta dengan ulama, aku tidak sayang dengan ulama, dan aku tidak pernah berkumpul dengan ulama, apalagi aku makan dengan ulama." Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Mengadu lagi malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang ini tidak pernah berkumpul dengan ulama, orang ini tidak pernah makan dengan ulama. Langsung saja ya Allah, orang ini saya masukkan dia ke api neraka-Mu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat Jibril, nanti dulu. Coba tanya lagi wahai malaikat Jibril, coba tanya lagi. Hal wafaqa ismuhu wa ismu abi bismi alim. Apakah nama dia itu seperti nama ulama? Apakah nama bapaknya juga seperti orang lama?" Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? "Wahai Allah Subhanahu wa taala, akan kutanya dengan orang ahli maksiat ini. Hei kamu, Fulan bin Fulan, apakah nama kamu seperti nama ulama? Apakah nama bapakmu juga seperti nama ulama?" Apa kata orang yang ahli maksiat ini? "Wahai malaikat Jibril, aku ini orang zina, aku ini orang tidak baik, aku tidak pernah cinta dengan ulama, aku tidak pernah kumpul dengan ulama, aku juga tidak pernah makan dengan ulama, bapakku juga tidak cinta dengan ulama, pasti bapakku tidak pernah mengasih namaku seperti nama ulama. Namaku Yono bin Sugeng. Namaku Sogeng Minun. Namaku Yono bin Sugeng." Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Mengadu lagi malaikat Jibril alaihissalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang ini tidak pernah berkumpul dengan ulama, orang ini tidak pernah sayang dengan ulama, orang ini tidak pernah makan dengan ulama, dan namanya juga tidak pernah seperti nama ulama, dan bapaknya juga tidak seperti nama ulama." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Khudha ilal jannah." Masukkan dia ke dalam surgaku, masukkan dia ke dalam surgaku wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril sini terkejut mendengar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? "Hei kamu, Allah Subhanahu wa taala, orang ini ahli maksiat, orang ini ahli zina, orang ini tidak pernah berkumpul dengan ulama, orang ini tidak cinta dengan ulama. Kenapa matinya dia masuk surga ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat Jibril, dia itu punya teman, dia itu punya sahabat, sahabatnya itu cinta dengan ulama, sahabatnya itu sayang dengan ulama, sahabatnya itu pernah berkumpul dan pernah bermakan dengan ulama. Dari situ ya Allah, dari situ malaikat Jibril, aku masukkan dia ke dalam surgaku karena dia mempunyai teman-teman yang cinta ulama, teman-teman yang sayang ulama, pernah makan dengan ulama, dan dari situ saya masukkan dalam surga saya." Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulannya sendiri-sendiri. Kita mempunyai temannya ahli maksiat, pasti kita tidak akan masuk surga. Kita
mempunyai teman-teman yang ahli surga, pasti kita masuk surga. Kita mempunyai teman yang ahli surga saja kita bisa masuk surga, apalagi kita sendiri yang cinta dengan ulama, kita diri sendiri yang cinta dengan ulama, sayang ulama, pasti kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzur maqala wal tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf pada Allah, saya minta ampun. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi ya, senyum ya. 1 2